saat uh, kan kakak yang menggugat ya. betul. Mungkin seperti apa sih ceritanya sih kak? Ya kalau menggugat kan mikirnya bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya, itu pasti udah pemikiran yang sangat matang, karena perceraian itu bukan kayak pacaran yang kayak kita putus, bukan seperti itu gitu. Abis itu udah aja. Kalau misalnya perceraian itu kan apalagi ada anak, jadi itu pasti harus dipikirin matang-matang. Tapi ya seberjalannya waktu selalu doa sih, kayak ya Allah tunjukkan kalau memang perpisahan ini jalan yang terbaik, tolong dilancarkan, tapi kalau tidak persulit aja, aku bilang gitu. Karena kalau misalnya dipersulit kita kan pasti capek, di saat kita capek ya udahlah nggak usah gitu. Tapi ya ternyata memang dipermudah, jadi ya udah jalannya aja sih menurut aku. Ini kan 11 tahun kak pernikahan gitu, ini kan bukan waktu yang sebentar. Betul, gitu. Mungkin betul. pertimbangan bersama suami itu gimana sih? Apa ada kurangnya komunikasi atau apa gitu? Ketidakcocokannya. Kalau itu pasti masalahnya bukan hanya 1 atau 2 sih ya, kalau untuk sampai ke perceraian ya, bukan kalau pacaran mungkin kamu nggak ngabarin aku kita putus gitu kan. Kalau pernikahan nggak sesimpel itu dan nggak segampang itu. Ada juga 2 keluarga nih yang memang ikut di dalamnya gitu, jadi ada banyak hal sih menurut aku gitu. Udah bicaranya stres ya? udah berapa lama? Sampai stres juga ke psikolog gitu kak? Iya, suka susah tidur juga. Kalau ke psikolog memang kita dari awal menikah kita berdua memang konsultasi sama psikolog, karena ke psikolog itu kan di saat kita dari berdua tiba-tiba bertiga ada anak nih, kita harus gimana, terus kita nih harus gimana sih sebagai orang tua, lebih ke situ dulu sebenarnya gitu. Tapi lama-lama memang kalau ada apa-apa, ada masalah, daripada kita cerita ke orang lain, ke keluarga, karena kan kalau ke keluarga, misalnya ke keluarga aku pasti belain aku nggak sih gitu, ke keluarga beliau pasti takutnya kayak gitu. Kalau ke psikolog kan memang dia netral, kalau misalnya saya yang salah ya kamu yang salah, kalau dia yang salah gitu, lebih enak sih karena lebih ke profesional kan jatuh. Sampai stres juga minum obat kayak gitu-gitu kak? Iya, sempet dikasih obat biar tidurnya tenang, nyenyak gitu. Tapi setelah aku ikutin gitu, aku nggak lama sih, paling seminggu, abis itu nggak aku lanjutin karena kayak nggak ada pengaruh yang terlalu gimana sih di aku gitu. Emang karena terlalu dalam kak atau memorinya gitu kak? Karena memang tipe aku mendem kali ya, karena aku tipenya yang mendem, jadi kayak ketumpuk. Jadi aku tuh ada hal-hal yang lupa gitu, misalnya aku inget ini, nah yang ini tuh hilang, ini hilang gitu. Jadi di saat nanti cerita, inget tuh waktu itu, yang mana ya, itu hilang. Makanya aku bilang ke psikolog, kayak ini ada yang salah nggak sih? Oh enggak, katanya emang kamu terlalu mendem, makanya belajar untuk membuka suara, katanya gitu. Berarti sudah masukin gugatan ya kak ke pengadilan? Udah selesai, Oh udah selesai. udah hampir setahun. Tapi Udah setahun. Udah setahun ya. Untuk nafkah sendiri gitu kak? Aku di gugatan tidak meminta nafkah anak. Oh, jadi nggak itu ya? Tidak meminta nafkah anak, karena buat aku nafkah untuk anak itu adalah tanggung jawabnya beliau. Jadi kalaupun ditulis ataupun nggak ditulis, kalau beliaunya tanggung jawab, pasti beliau akan ngasih sih, gitu sih kalau aku. Jadi nggak mau yang muluk-muluk kayak ditulis berapa ya, 500.000 atau 5.000 atau berapa gitu, enggak sih aku. Terus membatasi waktu juga untuk mantan suami ketemu dengan anak gitu? Enggak sih, karena beliau kan di Bali juga ya, jadi memang belum sempat ketemu sih dari bulan Januari. Dan sejauh ini ayahnya jadi memberi nafkah anaknya kan? Udah ngasih nafkah belum selama ini setelah cerai? Itu sih kadang ke mama sih ya, nggak ke aku gitu. Gitu sih. Mungkin kenapa nih kak sempat bingung, apa emang nggak, apa maksudnya kayak jarang sebulan sekali atau nggak nentu gitu? Pasti nggak tahu, aku nggak nge sih aku. Ingat. Di pengadilan mana sih kak? Ih kan, kayak bukan di Jakarta pokoknya. Di Bali ya? Hah? Bandung Bukan ya? juga. Bandung ya? Bukan. Oh iya deh. Gak ada yang tahu kan? Iya. Nggak, karena memang nggak mau, karena apa ya, kalau pada saat proses kan takutnya di saat lagi panas malah saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain, kan nggak bagus juga ya buat anak-anak gitu. Jadi memang aku pikirin bener-bener di mana ya tempat yang memang tidak tercium dan memang biar enak lah jalannya gitu. Kakak Itu kan kapan selama sih? ini kan upload, maksudnya ke masyarakat nanti kebersamaan bareng mantan suami. Kenapa sih kak untuk apa nggak nyambung, atau emang ada orang ketiga? Oh, orang ketiga nggak ada. Memang ya itu tadi, pasti banyak hal sih.
bukan satu dua hal aja gitu. Terus kalau misalnya kenapa sih waktu itu ngupload foto berdua, ya kan nggak mungkin yang lagi nggak enak kita upload ya, kayaknya bukan aku banget gitu pas di saat nggak enak terus pasang status gitu, kayaknya bukan aku banget aja sih. Jadi sekarang kakak fokus mencari nafkah buat anak-anak. Benar, betul. Sekarang ya kerja aja pokoknya kerja. Jadi single mother gimana sih kak? Perjuangannya? Susah nggak? Sempet minder ya, karena dengan status ini takutnya kayak orang tua lain di sekolah anak-anak takutnya aduh gimana lihatnya, tapi ternyata malah enggak sih, semuanya malah support, teman-teman juga malah support gitu ya. Ya alhamdulillah lah, banyak support dari sekitar. Tapi anak-anak paham kak, misalnya sekarang kondisi orang tuanya udah tidak bersama. Udah paham, udah tahu, mereka udah tahu. Makanya aku sekarang sama anak-anak tuh udah kayak bisa kayak ke sahabat, kayak ke temen gitu, karena aku apapun aku cerita, nggak ada yang aku tutupin. Dan anak nggak apa-apa, mungkin menerima aja kalau emang udah Iya, itu yang iya. terbaik mungkin. Karena mereka bilang mamam juga harus bahagia, mereka bilang. Ya, ada lagi? Ya.